Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arif Supendi, dari program studi Aquaculture Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini kita akan membahas mengenai pH, kesadahan, dan alkalinitas. Dalam kolam-kolam budidaya yang di atasnya dibudidayakan ikan dan udang, maka akan menghasilkan karbon dioksida dan amoniak secara terus-menerus dan akan terakumulasi di dalam media air. Karbon dioksida berasal dari pembakaran karbohidrat oleh oksigen untuk menghasilkan energi. Sedangkan amoniak adalah hasil metabolisme dari protein atau asam amino yang akan melahirkan retensi protein pada tubuh ikan. Konsekuensi dari pelepasan karbon dioksida dan amoniak ke dalam perairan ini adalah munculnya fluktuasi pada pH air. Semakin tinggi konsentrasi karbon dioksida atau CO2, maka pH air menjadi turun. Dan konsekuensi meningkatnya konsentrasi amoniak di dalam air, maka pH akan menjadi naik. Fluktuasi pH antara 7 sampai dengan 8,5 pada ikan dan antara 7,5 dan 9 pada udang tidak akan menimbulkan apa-apa terhadap pertumbuhan ikan dan udang. Akan tetapi, ketika fluktuasi pH tersebut lebih dari itu, maka akan menimbulkan gangguan pada metabolisme pada ikan maupun udang. Oleh karena itu, di dalam sistem budidaya, kita harus melakukan pengendalian terhadap pH agar tidak terjadi fluktuasi pH yang terlalu tinggi. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pengendalian pada nilai alkalinitas. Alkalinitas adalah kemampuan air untuk menjaga atau menyangga fluktuasi pH pada air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika alkalinitas rendah, maka fluktuasi pH harian adalah berkisar antara 6 hingga 10. Sedangkan ketika alkalinitas tinggi, maka fluktuasi pH hanya antara 7,5 hingga 8. Alkalinitas adalah konsentrasi total unsur-unsur basa yang terkandung di dalam air. Alkalinitas biasanya dinyatakan dalam konsentrasi CaCO3. Ketersediaan ion-ion bikarbonat atau HCO3- dan ion-ion karbonat atau CO32- di dalam perairan merupakan parameter yang paling penting dalam alkalinitas. Ketika pH tinggi, maka ion bikarbonat akan bereaksi menjadi ion karbonat dengan melepaskan H+, sehingga kondisi menjadi netral kembali. Sedangkan ketika kondisi asam atau pH rendah, maka ion karbonat akan menangkap H+ menjadi ion bikarbonat, sehingga suasana menjadi netral kembali. Begitulah cara ion-ion alkalinitas dalam melakukan penyanggaan atau buffering pada fluktuasi pH. Aplikasi alkalinitas dapat dilihat pada penelitian berikut ini, yaitu pengaruh alkalinitas terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan lalawak. Peneliti melakukan penelitian memelihara ikan lalawak pada alkalinitas 48, 78, 108, dan 138 mg per liter CaCO3. Hasilnya adalah laju pertumbuhan harian untuk alkalinitas 78 mg per liter memiliki laju pertumbuhan harian yang paling tinggi dibandingkan dengan konsentrasi alkalinitas yang lainnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk pemeliharaan ikan lalawak, konsentrasi alkalinitas yang paling baik adalah sebesar 78 mg per liter CaCO3. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.